Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok kosmetik atas waktunya. Kami dari kelompok teknologi farmasi bahan alam nutrasetikal, yaitu ada pun anggota kelompoknya itu Aulia Ulfafiani, Ayu Indah Ramadhani, Cut Anggraini, Galuh Khairunisa Ramadhani, saya sendiri Rizky Wulandari, dan Suci Betiza Oktarisma. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, presentasi yang pertama akan saya presentasikan, yaitu tentang definisi nutraseutikal. Nutraseutikal adalah beberapa bahan yang dapat dipertimbangkan sebagai makanan atau bagian dari makanan dan memiliki manfaat bagi kesehatan dan pengobatan. Biasanya itu dikemas dalam bentuk sediaan seperti teh, kopi, yogurt, snack bar, permen gumi, emulsi, tablet, kapsul, dan lain-lain. Yang pertama itu jurnal dengan sumber bahan aktifnya itu dari tumbuhan. Ini merupakan jurnal dengan judul Formulasi Nutraceutical Gummi Candies Sari Buah Belimbing Wulu atau Auveroa Belimbi L. Di mana abstraknya itu belimbing wuluh merupakan salah satu tumbuhan keluarga dari Oxalidaceae dengan marga Auveroa. Buah belimbing wulu ini memiliki daya simpan yang relatif singkat, sekaligus memiliki rasa asam yang kurang disukai jika dikonsumsi dengan cara langsung. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sari buah belimbing wulu itu dapat menjadi sediaan nutraceutical gummi candies serta dapat mempengaruhi formula manakah yang dapat paling disukai oleh responden dan hasil evaluasi fisik yang terbaik dari sediaan gummi candies tersebut. Nah, sampelnya itu berupa buah belimbing wuluh yang dilakukan dengan metode sperideing yang diformulasikan menjadi sediaan gummi candies dengan konsentrasi sukrosanya itu 115 mg, 230 mg, 340 mg, 490 mg, 575 mg. Yang mana sediaan yang diuji itu dengan pengujian organoleptis, keseragaman bobot, dan hedonik. Nah, adapun hasil dari evaluasi sediaan gummi candies itu dapat memenuhi mutu fisik, yang mana dari data dapat disimpulkan bahwa sediaan gummi candies dari sari buah belimbing wulu itu menunjukkan hasil uji yang paling disukai dari sendia gummi candies pada formula ketiga dengan kadar sukrosanya itu 340 mg yang berdasarkan dari parameter rasa, warna, aroma, dan bentuk hasil dari uji keseragaman bobot, yaitu formula yang 3 disukai. Nah, adapun pengertian dari gummi candies itu adalah permen jelly yang suatu produknya manisan berbentuk lunak seperti jelly yang dibuat dari campuran bahan berupa air, sari buah, dan bahan pembentuk gel, serta dengan tambahan bahan pemanis. Penampilan jernih, transparan, serta memiliki tekstur dengan kekenyalan tertentu. Selain dari bahan pembentuk gel yang biasa digunakan itu seperti gelatin, kreagenan, agar-agar, serta bahan pemanis yaitu sukrosa, laktosa, glukosa, dan sebagainya. Ini menurut Koswara 2009. Adapun keuntungan dari sediaan gummi candies ini yaitu sangat disukai karena mempunyai warna, bau, dan rasa serta bentuk yang menarik dan mudah dikunyah. Kemudian metodologi penelitian. Next, Ca.
Mohon maaf, mohon menunggu sebentar ya kelompok penanya karena lagi ada masalah jaringan. Baiklah, saya lanjutkan. Baiklah, saya akan lanjutkan, yaitu selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Adapun alat dan bahannya terlampir. Kemudian di sini ada pembuatan sediaan gumi kandias. Yang pertama itu ada pembuatan bubuk sari buah belimbing wuluh, yaitu dengan cara timbang buah belimbing wuluh sebanyak 2 kg, kemudian disortasi, pada buah itu dicuci, kemudian hingga bersih, kemudian di blender sampai halus dan disaring sehingga mendapatkan sari buahnya itu 500 ml. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyaringan semprot dengan alat spray drying yang mendapatkan bubuk sari buahnya itu pada pemanasan suhu 150 derajat Celcius itu hasilnya itu 32,2 gram. Kemudian pembuatan gumi kandias dari buah belimbing wuluh. Yang pertama itu timbang manitol, sirup jagung, laktosa, sukrosa, gelatin, dan purified water sesuai perhitungan bahan. Ini merupakan bahan-bahan dari gumi kandias buah belimbing wuluh. Kemudian basis gumi itu dimasukkan manitol dan sirup jagung ke dalam porselin lalu diisikan dengan purified water. Kemudian dipanaskan menggunakan water bag pada suhu 80 derajat Celcius hingga melebur sempurna. Selanjutnya itu larutkan gom Arab di dalam 10 ml purified water panas pada beker gelas yang terpisah. Dengan memanaskan 15 ml purified water panas itu, masukkan gelatin yang sudah aktif atau yang sudah larut ke dalam larutan gom. Aduk sampai homogen, kemudian ditambahkan sari belimbing wuluh dan diaduk lagi sampai homogen. Kemudian tambahkan sukrosa, aduk sampai homogen, dan tambahkan laktosa ke dalam campuran, lalu aduk sampai homogen. Semua bahan tambahan dimasukkan ke dalam campuran, lalu diaduk secara perlahan tanpa menimbulkan adanya buih. Kemudian aduk sampai homogen. Campuran tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan dinginkan. Kemudian sebelum dikemas maka akan dilakukan uji fisik terlebih dahulu. Nah, ini merupakan formulasi sediaan gumi kandias, di mana adapun bahannya itu sari buah itu sebagai kegunaannya itu sebagai sampel, sediaan buah, manitol itu sebagai bahan pengencer, bahan pemanis, sirup jagung itu sebagai agen pelapis, bahan pemanis dan bahan pengikat, gelatin itu sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi, gom Arab itu sebagai bahan pengikat, laktosa itu bahan pengisi, dan sukrosa itu sebagai bahan penyalut, bahan pengisi, dan bahan pemanis. Adapun formula yang dilakukan pada jurnal penelitian ini yaitu 5 formula dengan konsentrasi sukrosanya itu ada 115, 230, 345, 490, dan 575. Adapun evaluasi dari formulasi sediaan gumi kandias itu yang pertama uji organoleptis.
Uji organoleptis ini dilakukan secara visual dengan melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi rasa, warna, aroma atau bau, dan tekstur bentuk. Berikut tabel hasil dari uji organoleptis, yang mana pada formula 1 itu didapat rasa yang asam dan tidak ada rasa, warnanya itu kuning kecoklatan, baunya khas buah belimbing uluh, dan bentuknya beruang dan kenyal. Formulasi kedua agak sedikit manis, warnanya itu juga kuning kecoklatan. Semua formula 1 sampai formula 2 warna, bau, dan bentuknya itu sama, hanya rasa yang berbeda. Kemudian dilakukan evaluasi uji keseragaman bobot, di mana hasil uji keseragaman bobot itu tidak menunjukkan perbedaan dari kelima formula. Karena syarat keseragaman bobot itu menurut Farmakope jika ditimbang harus satu per satu dan tidak boleh lebih dari 2 buah permen yang masing-masing bobotnya itu menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari 5% dan tidak satupun permen bobot yang formula yang dihasilkan itu menyimpang dari rata-rata, ya itu lebih dari 10%. Kemudian yang terakhir itu ada uji tanggapan responden atau hedonik, yang mana parameter hedonik ini diamati oleh finalis-finalis atau orang-orang yang meliputi dari parameter rasa, warna, aroma, dan bentuk. Yang mana analisis ini dilakukan dengan menggunakan 20 finalis atau 20 orang. Cara memberikan penilaiannya itu pada masing-masing sediaan gumi Candia sari buah belimbing ulu ini, dia itu memiliki 3 kategori penilaian, yaitu penilaian pertama kategorinya itu tidak suka, penilaian kedua kategori suka, dan penilaian ketiga itu kategori sangat suka. Nah, berikut ada tabel hasil dari penilaian, yang mana dilihat rata-ratanya itu pada formula ketiga warnanya itu banyak disukai, aroma rasanya dan aroma dan bentuknya itu banyak disukai pada formula ketiga. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka sari buah belimbing wuluh dapat diformulasikan sebagai gumi Candies dari hasil uji evaluasi fisik sediaan gumi Candies sari buah belimbing wuluh itu yang terbaik itu dari 5 formula itu formula ketiga. Baiklah, selanjutnya jurnal tentang sumber bahan aktif dari hewan akan saya serahkan kepada teman saya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ulan untuk pembahasan selanjutnya mengenai jurnal dengan sumber bahan aktif dari hewan. Nah, untuk jurnal dengan sumber bahan aktif dari hewan ini diambil jurnal dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Cangkang Kapsul Keras dari Gelatin Tulang Ikan Lele Dumbo atau Clarias gariepinus. Next. Nah, untuk bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah tulang ikan lele dumbo yang diperoleh dari Balai Besar Perikanan Air Tawar, Sukabumi, dan dari petani ikan lele Aquades, HCl 37%, gelatin tulang ikan lele, gliserin, serta pewarna. Nah, alat yang digunakan itu ada neraca analitik, alat gelas, oven, cawan porselen, pH meter, pH universal, Brockfield viskometer, disintegration tester, kemudian ada Bloom galometer, hot plate, cawan porselen, kaliper digital, dial indicator, kemudian ada tanur, water bed, pencetak kapsul ukuran nomor 2, kompor gas, panci rebus, pisau, serta lemari pendingin. Next. Nah, untuk metode yang pertama pembuatan gelatin, persiapan bahan baku yaitu proses digressing. Tulang ikan lele dumbo ini yang sudah dipotong-potong ukuran 2-4 cm dimasukkan ke dalam air panas dengan suhu 90 derajat Celcius selama 10 menit untuk menghilangkan sisa daging yang menempel pada tulang ikannya.
Kemudian proses demineralisasi dilakukan dengan cara merendam tulang ikan lele yang sudah dipotong tadi menggunakan HCl 3,35% dengan perbandingan 1:6 selama lebih kurang 8 jam. Nah, hasil dari demineralisasi ini disebut dengan osein atau tulang lunak. Nah, osein yang didapatkan kemudian dicuci dengan air mengalir. Kemudian diekstraksi menggunakan pelarut Aquades dengan perbandingan 1:5 pada suhu bertingkat, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius, 80 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius selama lebih kurang 6 jam. Kemudian filtrat yang diperoleh disaring dengan menggunakan kain saring, kemudian dipekatkan menggunakan hot plate. Larutan yang sudah pekat tadi kemudian disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius hingga menjadi gel lebih kurang 3 jam. Gel yang sudah terbentuk tadi digunting untuk memperkecil ukuran gelatinnya dan disimpan kembali di dalam lemari pendingin selama 5 hari hingga potongan gelatin itu membentuk serbuk gelatin. Next. Kemudian untuk pengujian gelatin yang pertama dilakukan pengujian pH. Sebanyak 1,5% gelatin ditimbang dan dilarutkan ke dalam 50 ml pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dinginkan di suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya diukur pH-nya dengan suhu kamar dengan menggunakan alat pH meter. Untuk pengujian yang kedua dilakukan pengujian kadar air. Panaskan cawan kosong ke dalam oven pada suhu 10 derajat hingga pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang sampai didapat bobot konstan. Gelatin kemudian ditimbang sebanyak 5 gram dalam cawan yang bobotnya yang telah konstan, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100 hingga 105 derajat Celcius selama 17 jam. Dinginkan dalam desikator selama 1 jam, setelah dingin kemudian ditimbang kembali. Nah, ulangi pemanasan hingga mendapatkan bobot yang konstan. Untuk pengujian yang ketiga itu ada pengujian kadar abu. Dipanaskan cawan pada tanur dengan temperatur 550 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Dan ditimbang sampai bobot cawannya konstan. Diulangi beberapa kali hingga bobotnya konstan. Ditimbang 1,5 gram sampai 2 gram gelatin dalam cawan porselen yang bobotnya sudah konstan. Gelatin dalam cawan dipanaskan hingga seluruhnya menjadi arang. Nah, cawan yang telah dipanaskan dipindahkan ke dalam tanur dan diteruskan pemanasan pada temperatur 550 derajat Celcius sampai menjadi abu seluruhnya. Kemudian cawan di dalam tanur itu diangkat dan didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Setelah dingin, kemudian ditimbang. Nah, untuk pengujian yang keempat itu ada viskositas. Ditimbang 6,67 gelatin dan dilarutkan dalam air sebanyak 100 ml. Kemudian panaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Pemanasannya dilakukan karena gelatin ini tidak larut dan akan mengembang pada air dingin. Sedangkan gelatin larut dengan pemanasan. Nah, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brockfield. Nilai viskositasnya ini dinyatakan dalam satuan centipoise atau CPS. Untuk pengujian yang selanjutnya itu ada pengujian kekuatan gel. Gelatinnya ditimbang 7,5 gram, ditambahkan 105 ml Aquades dalam botol pengujian kekuatan gel. Kemudian tutup botol menggunakan aluminium foil. Larutkan sampel pada suhu 50 derajat Celcius sampai larut. Sampel diletakkan pada chill batch suhu 10 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian diukur dengan menggunakan alat gelometer. Next. Selanjutnya itu ada pencetakan cangkang kapsul keras. Nah, di sini ada tabel formulasi bahan pembentuk cangkangnya itu ada serbuk gelatin yaitu dengan fungsi pembentuk film, kemudian ada gliserin sebagai plastisizernya, kemudian ada tertazin sebagai pewarna dan airnya sebagai pelarut.
Nah, proses pembuatan cangkang kapsul ini dilakukan dengan menimbang untuk masing-masing formula sebanyak 25 gram dan 35 gram gelatin tulang ikan lele dumbo. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala sebanyak 100 ml dan ditambahkan pelarut aquade 1:2. Kemudian campuran tersebut dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius hingga gelatin benar-benar larut. Pada larutan tersebut ditambahkan sebanyak 0,5 ml gliserin dan 0,25 ml pewarna tartazin dimasukkan ke dalam larutan. Kemudian diaduk hingga homogen. Nah, untuk hasilnya itu eh, tertera pada tabel 2 yaitu hasil pengujian gelatin. Untuk nilai pH gelatin ini tidak mempengaruhi pembuatan cangkang kapsul karena pada pengujiannya hanya tertuju untuk mengetahui nilai pH dalam gelatin. Menurut literatur, pH gelatin tulang ikan adalah 5,9 atau mendekati netral. Nilai pH gelatin yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar 4,85. Nah, kemudian berdasarkan hasil pengukuran kadar air, pada gelatin tulang ikan lele dumbo ini diperoleh jumlah kadar air sebesar 13,5%. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan literatur yaitu sebesar 11%. Nah, perbedaan kadar ini diduga karena adanya waktu pemekatan gelatin yang kurang. Kemudian pengujian kadar abu pada gelatin tulang ikan lele ini didapatkan hasil sebesar 3,2%, sedangkan jika dibandingkan dengan literatur kadar abu untuk gelatin tulang ikan lele ini adalah sebesar 1,4%. Nah, untuk pengujian viskositas pada gelatin tulang ikan lele dumbo didapatkan hasil 180 hingga 190 CPS. Sedangkan pada literatur untuk gelatin tulang ikan ini viskositasnya adalah 380 CPS. Berdasarkan hasil percobaan kekuatan gel, dengan menggunakan alat gelometer ini, kekuatan gel yang didapatkan sebesar 150 gram per cm kubik, namun pada literatur kekuatan gel ini untuk gelatin tulang ikannya adalah 202 gram per cm. Next. Nah, pada hasil pengujian cangkang kapsul keras ini terdapat pada tabel 3. Bisa dilihat untuk panjang, kemudian diameternya, selanjutnya untuk ketebalan, bobot kapsul, volume, kadar air, kelarutan dalam asam, dan juga kerapuhannya. Nah, dari penelitian ini, kesimpulannya itu yang pertama, pembuatan gelatin yang bersumber dari tulang ikan lele dumbo ini dapat dilakukan menggunakan cara asam dan larutan yang digunakan adalah HCl. Kemudian hasil pengujian gelatin menunjukkan spesifikasi yang lebih rendah dari persyaratan yang ditetapkan. Spesifikasi tersebut meliputi pH gelatin sebesar 4,85, kadar airnya sebesar 13,5%, untuk viskositas sebesar 180 hingga 190 CPS, kadar abunya 3,2%, dan kekuatan gelnya 150 gram per cm kubik. Kemudian untuk yang terakhir itu perbandingan terbaik untuk pembuatan cangkang kapsul keras adalah 1:2, yaitu gelatin perbanding air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang jurnal dengan sumber bahan aktif dari mikroorganisme. Judul jurnal yang saya ambil untuk presentasi kali ini yaitu pengaruh konsentrasi penyalut terhadap viabilitas bakteri dan daya larut tablet effervescent probiotik. Next. Sumber bahan aktif dan cara mendapatkannya. Bahan yang digunakan adalah probiotik cair, Rika, satu yang berisi bakteri Brevibacillus sp yang telah dikembangkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air, Payau, di Sulawesi Selatan. Probiotik cair ini dikeringkan menggunakan teknik spray drying yang telah dimodifikasi berkapasitas 5 kg per jam atau sistem kontinu dengan suhu inlet 162 derajat Celcius dan suhu outlet 80 derajat Celcius.
Bahan-bahan untuk membentuk tablet effervescent yaitu asam sitrat, natrium bikarbonat, magnesium stearat, dan laktosa. Sebelumnya, mohon maaf, saya ulangi. Bahan-bahan untuk membentuk tablet effervescent yaitu asam sitrat, natrium bikarbonat, magnesium stearat, dan laktosa dengan grade teknis. Bahan yang diperlukan untuk melakukan uji viabilitas bakteri adalah tripton, soya agar atau TSA, oksoid, serta NaCl 0,9%. Next. Baiklah, metode penelitian pada jurnal ini yaitu digunakan metode eksperimen, analisis data menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, faktorial dengan 2 faktor yaitu konsentrasi penyalut maltodextrin 20%, 30%, dan 40%, dan formula tablet effervescent, formula 1, 2, 3, dan 4. Komposisi formula tablet dapat dilihat pada tabel 1 yang akan dilampirkan nanti. Masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali sehingga jumlah sampel menjadi 24. Uji yang dilakukan meliputi viabilitas sel bakteri dengan metode total plate count, uji pH, dan waktu larut tablet effervescent probiotik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis seragam. Uji lanjut menggunakan DMRT atau Duncan's Multiple Rank Test dengan selang kepercayaan 5%. Next. Berikut merupakan diagram alir pembuatan tablet effervescent probiotik yang bisa teman-teman lihat pada skema yang terlampir. Bahan-bahan yang digunakan yaitu terlebih dahulu dicampur hingga homogen pada ruangan berkelembapan 40%. Proses pencampuran menggunakan granulasi basah yaitu memisahkan antara bahan yang asam yaitu asam sitrat dan granulasi basah yaitu natrium bikarbonat. Next. Berikut merupakan formula tablet effervescent probiotik. Pada formula 1 itu serbuk probiotiknya 300 mg sama dengan formula 1, 2, 3, dan 4. Namun yang membedakan pada formula 1, 2, 3, dan 4 yaitu jumlah asam nitrat, natrium bikarbonat, magnesium stearat, serta laktosanya. Pencetakan tablet effervescent dilakukan dengan metode kompresi. Bahan yang telah tercampur pada formula 1 sampai 4 dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya, dimampatkan dengan gaya pengepresan. Pencetakan tablet dilakukan dengan menggunakan mesin penekan tablet mini. Modifikasi yang dilakukan adalah persentase asam sitrat sebanyak 15%, dan rasio asam sitrat dengan natrium bikarbonat adalah 1:1, 1:2, dan 1:4. 1:3 dan 1:4, mohon maaf. Next. Berikut merupakan formula tablet effervescent probiotik dengan penyalut maltodextrin. Untuk keterangannya bisa teman-teman baca pada bawah tabel. Berikut merupakan formula tablet effervescent probiotik dengan penyalut maltodextrin pada 4 formulasinya. Next. Hasil dari penyalutan bakteri probiotik yaitu jumlah bakteri pada tablet mengalami penurunan pada masing-masing formula. Pada ketiga konsentrasi penyalut maltodextrin yaitu konsentrasi 20%, 30%, dan 40%. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan bahan lain yaitu asam sitrat, natrium bikarbonat, magnesium stearat, dan laktosa, sehingga hasil TPC lebih rendah dibandingkan dengan probiotik cair dan serbuk probiotik. Next. Berikut merupakan hasil evaluasi viabilitas bakteri probiotik yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Next. Berdasarkan hasil viabilitas tablet effervescent dengan penyalut 20% maltodextrin pada air tambak dapat dilihat bahwa hasil TPC tertinggi terdapat pada formula 1 yaitu 5,67 log, sedangkan yang terendah pada formula 2. Satu-satunya bahan yang memiliki efek signifikan secara statistik adalah natrium bikarbonat. Peningkatan konsentrasi bahan-bahan pada komposisi tablet atau dalam jumlah serbuk probiotik akan mendukung stabilitas bakteri ini dalam produk tablet effervescent. Hasil pengujian viabilitas sel bakteri pada tablet effervescent dengan konsentrasi 30% maltodextrin
menunjukkan nilai tertinggi terdapat pada formula 4, sedangkan yang terendah pada formula 3. Pada gambar 5, gambar ini menunjukkan bahwa efek dari komposisi natrium bikarbonat pada tablet berpengaruh positif dalam melindungi jumlah bakteri probiotik tablet effervescent. Pengujian viabilitas sel pada tablet effervescent dengan penyalut maltodextrin konsentrasi 40% menunjukkan bahwa hasil TPC tertinggi terdapat pada formula 4. Next. Next, Rizky. Sedangkan yang terendah terdapat pada formula 3. Jika dibandingkan dengan histogram viabilitas bakteri pada tablet dengan konsentrasi 30%, maka jumlah bakteri pada konsentrasi 40%, terutama pada formula 4 lebih rendah, meskipun perbandingan asam sitrat dan natrium bikarbonatnya sama. Hal ini mungkin disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi penyalut, maka kemampuan melindungi probiotik yang ada di dalam tablet akan semakin berkurang. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Warni tahun 2012 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi penyalut, maka kemampuan untuk melindungi bakteri semakin berkurang. Sementara itu, penelitian Meng, Stanton, Daly, dan Ross pada tahun 2008 menunjukkan bahwa nilai viabilitas sel menurun setelah pengeringan dan penyimpanan. Next. Berikut merupakan tabel hasil evaluasi waktu larut. Next. Hasil uji waktu larut menunjukkan tablet effervescent 20% paling cepat larut pada formula 3 dan paling lambat itu pada formula 2. Perbedaan waktu larut sangat lama antara formula 2 dengan formula 3 disebabkan oleh komposisi natrium bikarbonat yang berbeda. Semakin banyak kandungan natrium bikarbonat, maka waktu larut tablet akan semakin cepat. Hal ini disebabkan oleh natrium bikarbonat yang merupakan sumber utama karbon dioksida dalam tablet effervescent. Karbon dioksida yang terdapat di dalam tablet akan memecah tablet ketika dimasukkan ke dalam air. Sehingga ketika tablet effervescent dimasukkan ke dalam air, karbon dioksida akan keluar bersamaan dengan larutnya tablet yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara kecil yang keluar dari tablet effervescent. Next. Uji waktu larut tablet effervescent 30% dan 40% menunjukkan bahwa tablet yang paling cepat larut terdapat pada formula 4, yaitu 20 menit, sedangkan waktu larut terlama pada formula 2, yaitu 93 menit. Diduga tekstur tablet formula 2 lebih keras dibandingkan formula 4. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ansar et al. 2009, di mana tablet yang padat akan tenggelam terlebih dahulu, kemudian naik ke permukaan. Pengaruh ini disebabkan oleh waktu yang diberikan terhadap total gaya tertentu dalam proses pentabletan yang akan menekan partikel penyusun tablet semakin lama dan akhirnya semakin membadat, sehingga rongga yang berada di dalam tablet akan semakin mengecil. Rongga yang semakin mengecil akan semakin mempersulit air untuk berperan sebagai zat pelarut masuk ke dalam rongga-rongga tersebut. Next. Berikut merupakan hasil evaluasi pH. Next. Nilai larutan tablet effervescent probiotik konsentrasi 20%, formula 1 adalah 5 yang merupakan nilai pH terendah dibandingkan dengan konsentrasi 30% dan 40%. Hasil pengukuran dikatakan baik apabila mendekati netral. Secara umum, nilai pH tablet konsentrasi penyalut 20%, 30%, dan 40% maltodextrin adalah mendekati netral. Pada penelitian ini tercatat bahwa nilai pH-nya yaitu antara 5 hingga 7. Hal ini menunjukkan bahwa kisaran derajat keasaman tablet selama penelitian masih berada dalam batas yang cukup baik. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa viabilitas atau jumlah bakteri probiotik pada tablet effervescent dengan penyalut maltodextrin yang paling baik dan paling efektif dalam menjaga kestabilan bakteri adalah formula 4 dengan konsentrasi 30% maltodextrin. Tablet dengan formula tersebut dapat mempertahankan jumlah bakteri pada 6,46 log CFU per mili dan dapat larut dalam waktu 20 menit. Nilai pH dari 12 perlakuan tersebut adalah 5 hingga 7.
Baiklah, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada teman yang akan presentasi selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang keempat itu akan saya paparkan mengenai jurnal dengan sumber bahan aktif dari bahan kelautan. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Karakteristik Permen Jeli dengan penambahan iota karagenan dari rumput laut yaitu Eucheuma spinosum. Next. Apa bentuk bahan aktifnya? Nah, untuk bahan aktifnya itu sendiri, itu kita pakai ekstraksi iota karagenan dari rumput laut Eucheuma spinosum R. Ada bentuk sediaannya yang kita gunakan ini adalah permen yang paling banyak beredar. Salah satunya adalah permen kenyal atau permen jeli. Permen jeli sendiri itu adalah kembang gula yang bertekstur lunak yang diproses dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar-agar, gam, pektin, patih, karagenan, gelatin, dan lain-lainnya. Next. Adapun metode penelitian ini sendiri yang digunakan adalah bahan dan alatnya terlampir. Next. Bagaimana cara mendapatkan iota karagenan dari rumput laut? Di mana pertama kali kita akan melakukan ekstraksi iota karagenan dari rumput laut dengan cara rumput laut yang telah kita kering kemudian dicuci bersih dan diekstraksi menggunakan larutan alkali dengan suhu ekstraksi. Dihitung setelah suhu larutan mencapai 90 sampai 95 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian rumput laut yang telah dikeringkan tadi itu akan dicuci bersih dan diekstraksi untuk kedua kalinya. Setelah proses ekstraksi selesai, maka dilakukan proses penyaringan. Sebelum disaring, akan ditambahkan selit dengan konsentrasi 2% ke dalam rumput laut yang sedang diekstrak dan diaduk-aduk. Kemudian akan dilakukan penyaringan saring dalam keadaan panas. Kemudian akan dilakukan presipitasi dengan larutan IPA dengan perbandingan filtrat dibanding IPA yaitu 1:2. Selanjutnya akan dikeringkan, kemudian digiling sehingga diperoleh tepung iota karagenan. Adapun rendemen karagenan dihitung berdasarkan rasio berat karagenan kering yang dihasilkan dengan berat rumput laut yang kering. Sehingga didapatkan kadar sulfat dianalisis menggunakan metode SNI, Standar Nasional Indonesia, dengan kekuatan gel dianalisis menggunakan tekstur analyzer. Next. Adapun formulasi permen jeli ini ada perlakuan A, B, C, D dengan masing-masing bahan gelatin, iota karagenan, sukrosa, HFS, asam sitrat, natrium benzoat, flavor, dan air yang berbeda-beda. Adapun penambahan tepung ekstraksi iota karagenan ini yang terpilih ke dalam formulasi permen jeli mengacu pada penelitian Rahmawati et al. dengan menggunakan modifikasi dengan penelitian Sinurat dan Murniati pada tahun 2014. Dengan melakukan pelarutan masing-masing formulasi pada wadah berbeda, kemudian adanya penambahan sukrosa sebagai pemanis dan di penambahan high fruktosa sirup dalam air sambil dipanaskan hingga larut. Kemudian pemanasan ini juga dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Adapun pencampuran masing-masing formulasi ke dalam larutan gula dengan penambahan asam sitrat, natrium benzoat, flavor, hingga adonan tercampur rata dimasak dengan suhu 80-90 derajat Celcius yang bertujuan agar terbentuknya gel akibat proses pemasakan. Kemudian akan dilakukan penuangan ke dalam cetakan lalu dipotong sesuai dengan kemasan. Next. Adapun tepung iota karagenan yang terpilih itu adalah adapun karakteristik tepung iota karagenan itu kita menggunakan larutan alkali, natrium, NaOH dan CaOH, di mana itu kita akan hitung sifat fisiknya, rendemennya, kadar sulfat, dan gel strength-nya. Adapun kadar sulfat larutan alkali NaOH itu sebesar 19,27 derajat, kadar sulfat larutan alkali CaOH sebesar 0,26%. Adapun standar
kadar sulfat menurut FAO dalam Diharmi et al. Untuk iota keragenan itu sebesar 14-40%. Kemudian untuk standar gel strength-nya sendiri menurut FAO dalam Asicet et al. Untuk keragenan yaitu 20-500 gram per cm kubik. Sehingga didapatkan tepung iota keragenan yang terpilih itu kita menggunakan tepung dari alkali NaOH. Next. Adapun parameter pengujiannya itu ada terlampir. Next. Untuk yang pertama itu kita akan melakukan kadar air. Adapun hasil dari kadar air untuk formulasi A, B, C, D itu terlampir. Kemudian adanya standar nasional Indonesia permen jeli, kadar air permen jeli, hasil penelitian melebihi batas maksimal kadar air permen jeli sesuai dengan SNI itu sebesar 20%. Yang kedua itu kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan kadar abu. Untuk hasil dari kadar abunya itu terlampir sesuai dengan standar nasional Indonesia tentang kemenggula lunak, syarat mutu kadar abunya itu maksimal 3%. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah gel strength, di mana didapatkan hasilnya terlampir. Untuk nilai gel strength-nya sendiri tertinggi didapatkan pada perlakuan A yang menggunakan gelatin 8%. Di mana semakin tinggi konsentrasi gelatin, maka semakin kuat juga gelnya, sehingga tidak akan mengalami kerapuhan. Next. Yang keempat itu adalah pH. Untuk hasil pH-nya sendiri itu terlampir, di mana nilai pH yang dihasilkan tergolong dalam kondisi asam, yaitu nilai pH-nya itu berada di bawah 7. Kenapa asam? Karena ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba, sehingga mikroba tersebut dapat membusuk, sehingga permen jeli itu dapat memiliki daya awet relatif tinggi atau expiry yang relatif tinggi. Kemudian yang kelima itu adalah aktivitas air. Nah, untuk aktivitas airnya sendiri, ini hasilnya terlampir, di mana nilai kadar aktivitas airnya ini sendiri dari permen jeli hasil penelitian lebih tinggi daripada nilai aktivitas air permen jeli menurut Sinurat dan Murniati, yaitu tertingginya itu adalah 0,8, sedangkan yang terendah itu adalah 0,71. Di mana punya kita hasilnya itu adalah yang tertinggi yaitu 0,8, yang melebihi batas dari 0,8. Yang keenam itu adalah pengujian kapang, di mana ini hasilnya itu terlampir. Menurut batas pertumbuhan kapang, menurut Badan Standarisasi Nasional, maksimalnya itu adalah 100 koloni per gram. Adapun pengujian kapang kita sendiri ini yang paling bagus itu adalah pada formulasi A, di mana 10 hari itu adalah 100 koloni per gram dan pada 20 hari itu adalah 500. Next. Rizky, next. Next, Ki. Sebentar ya kawan, ada masalah jaringan.
Baiklah, akan kita lanjutin untuk parameter yang terakhir itu adalah nilai hedonik, di mana nilai hedonik ini nilai kesukaan berupa rasa, kejelian yang akan kita berikan kepada konsumen. Bahwasanya hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai overall acceptance dari permen jeli tersebut adalah sebesar 7 dan di bawah 8 dari skala 1 sampai 9. Hasil yang diperoleh dari uji hedonik permen jeli hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di sebelah, di mana pada selang kepercayaannya itu ada 95%, bahwasanya pada pada formulasi A itu memiliki nilai 8 yang artinya amat paling disukai oleh konsumen. Sedangkan perlakuan B, C, D masih didapatkan nilai yang di bawah formulasi A, dan itu juga disukai oleh konsumen. Adapun kesimpulannya dari jurnal ini, di mana nilai hasil gel strength untuk perlakuan B yang mengandung gelatin 0% dan iota karagenan 8% itu lebih tinggi daripada formulasi C yang mengandung gelatin 6% dan iota karagenan 2%, serta pada formulasi D. Dan kemudian pada ketiga perlakuan tersebut belum melebihi nilai perbandingan A, yaitu gelatin 8% dan permen jeli komersial. Untuk kadar airnya sendiri, ketiga perlakuan belum memenuhi standar SNI, yaitu pada perlakuan B, C, dan D. Kemudian kadar abu memenuhi standar SNI untuk ketiga perlakuan. Dan aktivitas air dan pH itu memenuhi standar untuk permen jeli pada jurnal ini. Sehingga adapun hasil dari nilai hedonik yang terbaik sebagai alternatif pengganti gelatin yaitu pada perlakuan B. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada kawan saya, Ayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ica. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai jurnal dengan sumber bahan aktifnya itu dari bahan mineral. Nah, di mana jurnal yang kami angkat yaitu studi potensi ubi kelapa atau Dioscorea alata L sebagai bahan penghancur tablet. Next, Ki. Nah, apa sih bentuk bahan aktifnya? Di mana ubi kelapa atau Dioscorea alata L itu sebagai bahan penghancur tablet. Nah, zat tambahan yang bersumber dari tumbuhan yang banyak digunakan dalam formulasi sediaan farmasi itu adalah pati. Dalam sediaan tablet, pati umumnya itu digunakan sebagai pengisi, pengikat, desintegran, dan glidan. Nah, pati ini adalah biomolekul paling banyak di bumi setelah selulosa dan merupakan cadangan karbohidrat utama pada umbi tanaman dan endosperma. Sumber pati terbesar itu adalah jagung, di mana dengan sumber lain yang umum itu digunakan adalah gandum, kentang, tapioka, dan beras. Selain tumbuh-tumbuhan tersebut, masih terdapat banyak jenis tumbuhan penghasil pati dengan kadar tinggi yang tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Selain salah satu tumbuhan tersebut itu tadi ubi kelapa. Next, Ki. Nah, adapun metode penelitiannya, alat dan bahan itu terlampir. Nah, bagaimana cara mengisolasi pati? Nah, umbi Dioscorea alata L yang masih segar itu dibilas, lalu dikupas kulitnya, setelah itu dipotong dadu dan kemudian dihancurkan menggunakan blender pada larutan air natrium bilsulfit sebanyak 750 ml per liter. Nah, campuran itu kemudian dilewatkan melalui kain. Residu tersebut kembali dibilas dengan larutan natrium bisulfit lagi. Nah, lalu didiamkan semalaman itu pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, setelah itu endapan dikumpulkan dan supernatan dibuang. Endapan pati itu diberikan 0,1% larutan NaOH dan kemudian didesentrifugasi pada 3000 rpm. Itu selama 5 menit. Endapan dikumpulkan dan dibilas beberapa kali itu menggunakan air suling sampai pH pati itu mendekati 7. Lalu dibilas dengan etanol 70%. Endapan pati kemudian diuapkan dan dikeringkan semalaman dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian disaring kembali itu menggunakan saringan 230 mikrometer. Bubuk pati kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam suhu 20 derajat Celcius.
Nah, untuk pembuatan tablet, itu dibuat tablet sesuai dengan formulasi berikut. Nah, tiap 500 mg itu dibuat tablet piroxicam yang mengandung pada tabel 1, yaitu formulasi tablet piroxikamnya. Terlampir, nah metode pembuatan tablet piroxicam 20 mg ini dia menggunakan metode granulasi basah, yaitu disiapkan larutan pengikat dengan cara melarutkan PVP 2,5 gram dalam 50 ml air pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius sampai cairnya itu tampak jernih. Nah, piroxicam sebagai zat aktifnya itu lalu diayak, lalu pati sebagai desintegran, laktosa sebagai pengisi pada ayakan 500 mikrometer, lalu dicampur dan diaduk. Nah, kemudian tambahkan larutan pengikat secara perlahan dan digranulasi. Nah, granulat dikeringkan pada suhu 55 derajat Celcius selama 10 jam. Hasil granulasi diayak dengan menggunakan ayakan 500 mikrogram SEF pada tempat pencampuran. Stearat ditambahkan sebagai lubrikan dan dicampur selama 5 menit dan cetak tablet menjadi 500 mg dengan punch yang sesuai dan kekuatan 5-8 kPa. Adapun parameter uji yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama itu ada uji waktu hancur, di mana uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera pada dalam masing-masing monografi. Nah, untuk tablet itu biasanya kurang dari 15 menit, yang dimasukkan satu tablet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang, lalu alatnya dijalankan, dan lalu digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius kurang lebih 2 menit. Pada akhir batas waktu angkat keranjang dan amati semua tabletnya. Nah, semua tablet harus hancur sempurna. Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna, maka dilakukan pengulangan pengujian dengan 12 tablet lainnya. Tidak kurang 16 dan dari 18 tablet yang diuji harus hancur sempurna. Untuk uji kerapuhan, itu diambil 12 tablet secara acak, kemudian dibersihkan dan ditimbang bobotnya. Dan nanti dimasukkan ke dalam alat, yaitu friability tester. Nah, alat ini nanti dijalankan dengan kecepatan 25 rpm, itu selama 4 menit. Kemudian tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali. Nah, lalu dihitung persen kerapuan tablet. Untuk persyaratan kerapuan tablet ini itu tidak boleh lebih dari 1%. Selanjutnya itu ada uji kekerasan, di mana uji ini tuh diambil 6 tablet secara acak, lalu dimasukkan satu persatu ke dalam alat hardness tester yang diset sesuai dengan jumlah tablet yang diuji dan alat dinyalakan. Nah, saat tablet pecah, pada alat akan tertera kekerasan tablet yang dinyatakan dalam satuan Newton. Nah, data hasil pengujian kekerasan tablet dicatat. Persyaratan kekerasan tablet ini itu berkisar antara 4-8 kg. Untuk uji disolusi, nah, uji ini itu digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi suatu sediaan oral. Untuk tablet piroxicam, media disolusi yang digunakan 900 ml asam klorida 0,01 NaCl, yaitu alat tipe 2, yaitu tipe dayung, dengan kecepatan 75 rpm selama 40 menit. Dilakukan penetapan jumlah piroxicam yang terlarut dengan mengukur serapan aliquot yang diencerkan dengan media disolusi hingga kadar piroxicam itu lebih kurang 6 mikrogram per mili dan serapan larutan baku piroxicam BPFI pada panjang gelombang serapan maksimum itu lebih kurang 334 nanometer menggunakan media disolusi sebagai belangkonya. Toleransi dalam waktu 40 menit itu harus larut tidak kurang dari 70% dari jumlah yang tertera di etiket. Nah, untuk hasilan pembahasan yang pertama itu analisis proksimat, di mana hasil perhitungan kadar proksimat itu air, abu, lemak, dan protein dapat dilihat pada tabel 1 tadi. Nah, diperhatikan hasil evaluasi berupa kadar abu ubi kelapa itu sebesar 0,23%, kadar air sebesar 13,08%, kadar lemaknya sebesar 0,81%, dan kadar protein sebesar 1,43%. Komponen minor yang rendah lebih disukai karena keberadaannya dapat mengganggu sifat gel pati. Tabel 2 itu komponen kimia pati Dioskora alata L terlampir. Selanjutnya itu untuk analisis kandungan amilosa dan amilopektin,
di mana kadar amilosa Dioskara alata L yang didapat itu adalah 18,08%, dan kadar amilopektin didapatkan itu sebesar 81,91% jika merujuk pada kadar amilosa pati yang biasa digunakan itu sebagai eksipien. Nah, khususnya itu sebagai bahan penghancur yang diperlukan adalah kadar amilosa, yaitu 24-28% untuk pati jagung, 35-39% untuk pati pea, 20-23% untuk pati kentang, dan 17-20% itu untuk pati tapioka. Nah, tabel 2 kadar persen amilosa dan amilopektin pati Dioskarea alata terlampir. Selanjutnya itu mengenai swelling power dan water capacity binding. Nah, di mana dari penelitian ini dilihat pada tabel 3, didapatkan nilai SP dan WCB pada Dioskarea alata ini masing-masing sebesar 1,21 dan 3,31. Menurut penelitian dilakukan oleh Okun Lola dan Odeku 2011, itu nilai swelling power dan water capacity bindingnya itu beberapa jenis pati. Untuk pati Waterium Dioskarea alata L itu sebesar 1,29 dan 0,069. Sedangkan untuk pati jagungnya itu 1,20 dan 0,95. Next. Next, Ki. Nah, berdasarkan kesimpulan penelitian ini, itu dapat disimpulkan bahwa pati umbi-ubi kelapa ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan tambahan atau eksipien dalam formulasi tablet, yang dibuktikan dengan 4 uji evaluasi tablet tadi yang meliputi dari uji waktu hancur, uji kekerasan, uji kerapuhan, dan uji disolusi yang telah memenuhi syarat yang tertera pada farmakope. Nah, sekian hasil pemaparan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, mohon maaf, tadi ada kendala jaringan. Nah, selanjutnya yaitu jurnal dengan sumber bahan aktif dari minyak asiri. Di mana judul jurnal pada minyak asiri ini yaitu pengaruh variasi pemanis terhadap formulasi tablet hisap dari minyak asiri kulit buah jeruk Pontianak. Next. Nah, di mana sumber bahan aktifnya yaitu jeruk Pontianak. Nah, di jeruk Pontianak ini memiliki aktivitas terhadap Staphylococcus aureus dan juga E. coli. Pada penelitian sebelumnya, minyak asiri lemon memiliki aktivitas terhadap bakteri yang ada di mulut.
salah satu upaya untuk mengembangkan tanaman jeruk pontianak ini yaitu dengan memformulasikannya menjadi sedian tablet hisap minyak asiri kulit jeruk. Next. Next Lan. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian di mana alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mesin cetak tablet, kemudian variability tester, hardness tester, kemudian neraca analitik, mikroskop yang dilengkapi kamera dan juga program aksiocam dan juga jangka sorong. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah minyak asiri kulit buah jeruk pontianak, kemudian asam sulfat pekat, natrium sulfat, anhidrat, kemudian NaCl steril, maltodextrin, avisel, kemudian talkum, manitol, MG stearat, natrium klorida, aerosil, dan juga sukrosa. Next. Bagaimana cara mendapatkan bahan aktifnya, di mana dilakukan pengumpulan buah jeruk, kemudian dilakukan determinasi tanaman, selanjutnya sortasi kering, kemudian dilakukan pencucian, pengeringan, sortasi basah, perajangan, kemudian dilakukan destilasi uap air menggunakan pelarut aquadesteril, dan dilanjutkan screening fitokimia. Uji mutu minyak asiri yang meliputi uji pendahuluan, indeks bias, dan bobot jenis. Penegasan senyawa terpen dengan menggunakan KLT. Kemudian dilakukan formulasi dengan variasi pemanis sukrosa manitol, dibuat serbuk minyak asiri dengan menambahkan aerosil di dalamnya, kemudian ditambahkan dengan avisel dan maltodextrin, lalu diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan aerosil, talkum, MG stearat, dan lalu dihomogenkan. Setelah itu dilakukan evaluasi massa cetak, di mana meliputi densitas massa, sudut diam, uji penetapan, dan distribusi ukuran partikel. Kemudian dilakukan evaluasi sifat fisik tablet, di mana meliputi keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, keseragaman ukuran, waktu larut, dan juga uji kesukaan tablet hisap. Nah, berikut merupakan formulasi tablet hisap minyak asiri kulit buah jeruk pontianak, di mana terdapat 3 formula, di mana komposisinya yaitu minyak asiri, aerosil, avisel pH, maltodextrin, manitol, sukrosa, MG stearat, talkum, mentol. Next.
Berikut merupakan tabel evaluasi masa cetak, evaluasi psikofisik, tablet, dan juga uji kesukaan terlampir. Next. Nah, evaluasi yang pertama yaitu sudut diam, di mana dari tabel 2, sudut diam tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara formula yang satu dengan formula yang lainnya, di mana formula yang menggunakan pemanis manitol mempunyai sudut diam yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan manitol mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan sukrosa, sehingga lebih mudah mengalir. Hasil dari screening fitokimia senyawa yang positif yaitu uji saponin dan juga terpenoid. Kemudian untuk waktu larut, hasil dari waktu melarut dapat dilihat dalam tabel 2, di mana formula 3 lebih lama melarutnya dibandingkan formula 1 dan juga formula 2. Nah, ketiga formula tersebut memenuhi persyaratan waktu melarut tablet hisap, di mana waktu melarut tablet hisap antara 5 sampai 10 menit. Berdasarkan hasil statistik uji Kruskal-Wallis, tidak terdapat perbedaan waktu larut signifikan antara masing-masing formula. Hal ini menunjukkan pemanis yang digunakan tidak berpengaruh terhadap kelarutan tablet hisap. Next. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu distribusi ukuran partikel. Hasil ukuran partikel data terdistribusi pada ukuran 5,50 sampai dengan 7,21. Hasil ini termasuk distribusi ukuran partikel yang baik karena pada tiap formula tidak ada mengandung lebih dari 10% serbuk halus, serta kurvanya mengikuti kurva distribusi normal ukuran partikel, di mana kurva berbentuk lonceng. Next. Kemudian yaitu uji kesukaan, di mana uji kesukaan ini meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa pada tablet hisap, di mana formula 1 lebih disukai segi rasa dan juga teksturnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji kesukaan dapat dilihat bahwa formula yang paling disukai dari warna yaitu pada formula 3, untuk aroma formula 2, dan pada rasa yaitu formula 1. Sedangkan tekstur yang paling disukai yaitu pada formula 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa formula yang paling disukai oleh responden yaitu formula 1 dengan menggunakan pemanis sukrosa. Next slide. Selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot, di mana hasil keseragaman bobot memenuhi syarat, di mana tidak ada bobot yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun yang menyimpang lebih dari 10%. Dari hasil statistik keseragaman bobot, di mana data yang diperoleh terdistribusi normal, namun memiliki varian yang berbeda. Hasil statistik uji Kruskal-Wallis menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok, sehingga dapat dikatakan variasi pemanis yang digunakan tidak berpengaruh terhadap keseragaman bobot tablet yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu uji kekerasan. Dari tabel kekerasan tablet hisap yang dihasilkan memenuhi persyaratan, di mana syarat kekerasan yang baik yaitu 7-14 kg. Nah, berdasarkan dari hasil analisis statistik uji ANOVA, tidak ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok. Hal ini menunjukkan variasi pemanis tidak berpengaruh terhadap kekerasan tablet.
Selanjutnya yaitu dilakukan uji kerapuhan. Dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh formula dengan menggunakan kombinasi pemanis terhadap kerapuhan tablet. Nilai kerapuhan yang baik itu kurang 1%. Kecil dari 1%. Nah, berdasarkan hasil uji statistik, uji Kruskal-Wallis, bahwa terdapat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, di mana hasil dari analisis antara kelompok ini terdapat perbedaan antara Formula 1 dan Formula 2, di mana kerapuhan Formula 2 ini lebih dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari pemanis manitol dan sukrosa mempengaruhi kerapuhan tablet. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman ukuran. Pengujian terhadap keseragaman ukuran tablet ini menggunakan jangka sorong, di mana semakin tinggi keseragaman ukuran tablet yang dihasilkan, maka kualitas tablet akan semakin baik. Nah, pada umumnya, setiap tablet memiliki diameter yang seragam karena dicetak dengan alat yang sama. Demikian juga pada tablet yang dihasilkan pada penelitian ini. Diameter tablet yang dihasilkan pada umumnya konstan, yaitu 1,30 cm dan tebalnya 0,44 cm. Next one. Nah, berikutnya yaitu kesimpulan, di mana data yang diperoleh dari hasil pengujian dibandingkan dengan persyaratan tablet yang baik dalam Farmakope Indonesia dan pustaka-pustaka lainnya, serta dianalisis menggunakan SPSS versi 18. Aqua steril 20 liter kloroform, hasil rendaman minyak asiri kulit buah jeruk Pontianak yang diperoleh sebesar 0,424%. Hasil ini termasuk rendaman yang kecil dibandingkan rendaman kulit jeruk lainnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk Pontianak lebih tipis dibandingkan kulit jeruk lainnya. Selanjutnya dilakukan uji mutu di mana minyak yang dihasilkan berwarna kekuningan dan juga berbau khas jeruk. Hasil bobot jenis sebesar 0,8406 gram per mili dan indeks biasnya sebesar 1,47. Hasil ini memenuhi persyaratan di mana syarat bobot jenis yaitu 0,696 sampai 1,188 gram per mili dan indeks bias yaitu 1,3 sampai 1,75. Nah, sedangkan hasil kromatografi lapis tipis menunjukkan senyawa terpenoid memberikan hasil positif yang ditandai terbentuknya warna ungu ketika disemprotkan reaksi asam sulfat pekat dan vanilin. Dari tabel 2, sudut diam serbuk dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara formula yang satu dengan formula lainnya, di mana formula yang menggunakan pemanis manitol mempunyai sudut diam yang relatif kecil. Hal ini dikarenakan manitol mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan sukrosa sehingga lebih mudah mengalir. Next. Hasil dari evaluasi sifat fisik formulasi yang dihasilkan memenuhi syarat. Namun pada uji kerapuhan, formula yang menggunakan kombinasi pemanis, sukrosa dan manitol kerapuhannya yaitu besar dari 1%. Formulasi yang paling disukai yaitu formula 1 menggunakan pemanis sukrosa, di mana memenuhi persyaratan uji sifat fisik dan juga disukai oleh responden. Next. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Betiza. Selanjutnya itu sekian dari hasil presentasi dari kelompok nutraceutical. Selanjutnya itu sesi tanya jawab oleh kelompok kosmetik. Kepada kelompok kosmetik, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan.
Izin bertanya, moderator. Ya, kepada R dipersilakan. Baiklah, perkenalkan saya Febriana Syara dari kelompok kosmetik. Saya ingin bertanya mengenai jurnal mengenai hewan. Pertanyaannya ini, pada pengujian kadar di jurnal abu pada gelatin didapatkan hasilnya itu 3,2%. Nah, sedangkan di literatur kadar untuk gelatin tulang ini kan 1,4%. Nah, pengaruh seperti apa yang dihasilkan jika kadar abunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan literatur yang ada? Terima kasih. Terima kasih kepada R Febriana. Selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Dimas. Baik, perkenalkan saya Nimas dengan NIM 18.011.05. Saya ingin bertanya pada jurnal mineral. Nah, pada jurnal mineral ini kan salah satu parameter uji penelitiannya itu ada kekerasan, di mana persyaratan kekerasan tablet itu berkisar 4-8 kilo. Nah, jika kurang dari 4 kilo dan lebih dari 8 kilo, apakah masih dapat diterima? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet piroxicam ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dimas. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Izin Saya bertanya, persilakan. Ya, kepada Muti, saya silakan. Baiklah, perkenalkan saya Muti dengan NIM 18.01103. Izin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai jurnal minyak sirih. Tadi pada jurnal itu disebutkan salah satu uji pada sediaan tablet hisap minyak atsiri kulit jeruk itu ada uji sudut diam. Jadi, bagaimana pengaruh sudut diam terhadap sediaan tablet hisap dan berapa rentang sudut diam yang baik? Baik, terima kasih kepada Muti. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, Jessica, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Julia dengan 18.01.98. Saya ingin bertanya terkait artikel dengan bahan alam kelautan. Nah, di sana kan dibuat permen jelly sediaannya dari iota karagen dari rumput laut. Nah, di sana di artikelnya sendiri disebutkan bahwa terdapat 4 formulasi, yaitu A, B, C, dan D dengan perbedaan konsentrasi gelatin dan iota karagennya. Nah, kesimpulannya itu dari 4 formulasi tersebut, formulasi manakah yang paling baik? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih kesempatan moderator. Ya, terima kasih kepada Jessica. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya silakan. Izin bertanya, moderator. Ya, Putri, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Oktarina dengan NIM 18.01.108. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada jurnal tentang mikroorganisme. Nah, dari penelitian tadi kan didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi penyalut, maka kemampuannya dalam melindungi probiotik yang ada dalam tablet juga akan semakin berkurang. Nah, apakah ada hal lain yang mempengaruhi kemampuan penyalut dalam melindungi probiotik ini? Jika ada, boleh tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Otarina. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan. Ingin bertanya, moderator. Ya, Azika, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hazika Lutica, NIM 18.01.095. Saya ingin bertanya mengenai jurnal yang menggunakan bahan aktif tumbuhan. Di sana dijelaskan bahwa evaluasi formulasi sediaan permen jelly yang dari tumbuhannya itu ada uji keseragaman bobot kan. Nah, terus di sana dikatakan bahwa keseragaman bobotnya itu baik karena tidak lebih dari 10%. Nah, kalau misalnya nih uji keseragaman bobotnya itu lebih dari 10%, kira-kira faktor apa yang menyebabkan uji keseragaman bobot ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azika.
Sepertinya sudah ada 5 pertanyaan dari teman-teman, yaitu pada masing-masing atau pada tiap-tiap jurnal yang telah kami paparkan. Nah, di sini kami meminta waktu kepada teman-teman untuk menjawab atau meminta waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kami meminta waktu 5 menit. Terima kasih. Baiklah, saya buka lagi sesi bertanya jawabnya, yaitu tentang menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah berikan. Itu yang pertama, jawaban pertama akan dijawab oleh Aulia Ulfa. Kepada Aulia Ulfa saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Wulandari. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Oktarina. Selain tingginya konsentrasi penyalut, perubahan suhu yang tinggi juga akan menyebabkan penurunan jumlah bakteri pada serbuk probiotik. Proses perubahan probiotik cair menjadi serbuk dilakukan dengan menggunakan guci mini spray dryer dengan penerapan suhu 131 hingga 133 derajat Celcius. Oleh karena itu, bakteri probiotik tidak mampu bertahan dan mengalami penurunan viabilitas sel dalam proses mikroenkapsulasi akibat suhu yang tinggi tadi. Bagaimana Putri, apakah mengerti jawaban saya? Baik, terima kasih Kak Aulia, jawabannya dapat dipahami. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Rizky lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia dan Putri Oktarina. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Cut. Kepada Cut saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari RP Bliana, di mana tadi ia bertanya mengenai kadar abu pada jurnal hewan. Nah, itu kan hasilnya didapatkan lebih tinggi daripada literatur. Bagaimana pengaruhnya? Jadi, kadar abu ini dalam pengujian gelatin ini menunjukkan banyaknya mineral yang terkandung dan menunjukkan kemurnian dari gelatin tersebut. Nah, hasil penguji kadar abu pada penelitian ini kan tinggi. Nilai kadar abu yang tinggi ini dipengaruhi oleh lamanya proses demineralisasi. Jadi, semakin banyak garam mineral yang hilang akan menyebabkan nilai kadar abu rendah, yang berarti gelatin ini semakin murni. Nah, tingginya kadar abu ini berarti berpengaruh terhadap kemurnian dari gelatinnya.
Begitu RP Bliana bagaimana? Apakah bisa dipahami? Terima kasih Cut untuk jawabannya. Jawabannya sangat jelas dan sudah dipahami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cut dan RP Bliana. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Galuh. Kepada Galuh saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica, di mana menurut hasil penelitian dari jurnal bahwasannya di mana Formula 1 yaitu mengandung gelatin 8% itu dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan formulasi lainnya, karena ketika pengujian gel strength, gelatin sendiri mampu memberikan hasil bentuk berupa jelly yang baik, yang tidak mudah rapuh dibandingkan iota karagenan yang 8% dan juga pencampuran iota karagenan dengan gelatin. Di mana pencampuran iota karagenan dengan gelatin ini kurang sinergis karena dapat membuat permen menjadi kenyal dan dapat mudah rapuh pada sediaan. Kemudian juga berdasarkan dari uji hedonik atau uji responden dari konsumennya itu, bahwasanya rata-rata konsumen lebih suka dengan formulasi 1 yang mengandung 8% gelatin tersebut dibandingkan iota karagenan 8% dan pencampuran iota karagenan dan gelatinnya. Untuk aktivitas air serta pH dan lainnya itu semuanya itu sudah mencukupi standar nasional internasional. Apakah jawaban saya sudah diterima, Jessica? Baik, terima kasih Galuh atas jawabannya. Jawabannya dapat dipahami. Ya, sama-sama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Galuh dan Jessica. Selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ayu. Kepada Ayu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nimas, di mana tadi pertanyaannya itu kan tadi salah satu parameter uji penelitian ini itu ada kekerasan. Nah, di mana persyaratan kekerasan tablet itu berkisar 8 sampai 8 kg. Nah, jika kurang dari 4 kg dan lebih dari 8 kg, apakah masih dapat diterima dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Nah, jadi pada umumnya tablet itu dikatakan baik apabila mempunyai kekerasan antara 4 sampai 8 kg. Itu menurut Parrot pada tahun 1970. Nah, kekerasan tablet itu jika kurang dari 4 kg masih dapat diterima asalkan kerapuhannya tidak melebihi batas yang ditetapkan. Tetapi biasanya tablet yang tidak keras akan mengalami kerapuhan pada saat pengemasan dan transportasi. Nah, untuk kekerasan tablet yang lebih dari 8 kg itu juga masih dapat diterima asalkan masih memenuhi persyaratan, di mana persyaratan waktu hancur atau desintegrasi itu dan disolusi yang dipersyaratkannya, berdasarkan Royhana pada tahun 2008. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet itu sendiri, di mana tekanan kompresi dan sifat bahan yang digempa, kekerasan ini yang dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan, di mana semakin besar tekanan yang diberikan saat pengempaan, maka akan meningkatkan kekerasan tablet tersebut. Berikut jawaban dari saya, apakah dapat diterima, Nimas? Baik, terima kasih Ayu. Jawabannya sudah sangat jelas, dapat Baik, diterima. Terima kasih Ayu. Sama-sama nih Mas. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu dan Nimas. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan saya jawab sendiri, yaitu pertanyaan dari Hazika, di mana bunyi pertanyaan itu faktor apa saja yang mempengaruhi keseragaman bobot. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot pada Gumi Candies tablet ini adalah bentuk cetakan dan suhu. Sering berubahnya pengaturan suhu dapat menyebabkan variasi bobot tablet. Nah, oleh karena itu diperlukan kontrol keseragaman bobot melalui pengaturan suhu dalam penyimpanan. Selain itu juga besarnya cetakan. Nah, pada kondisi pemanasan yang tidak stabil dapat mempengaruhi proses penuangan ke dalam cetakan, sehingga sangat sulit untuk dituangkan dan mengakibatkan bobot tablet itu sangat bervariasi.
Nah, kestabilan pemanasan ini juga menentukan mudah atau tidaknya tablet dituang ke dalam cetakan, karena pemanasan yang rendah akan membuat massa yang lebih padat sehingga mempengaruhi keseragaman bobotnya, yang mana sifat gula yang mempunyai melting point rendah itu menuntut kecepatan penuangan agar pada tablet itu tidak rusak karena pemanasan yang terlalu lama, sehingga suhu pelelehannya itu harus menjadi poin penting yang diperhatikan. Nah, bagaimana Hazika? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke, Rizky, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Baik, terima kasih Kak Hazika. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Suci. Kepada Suci saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Di mana yaitu pertanyaannya, salah satu uji pada sediaan tablet hisab minyak asin hipohidrokarbon yaitu uji sudut diam. Nah, jadi bagaimana pengaruh sudut diam terhadap sediaan tablet hisab dan berapa rentang sudut diam yang baik. Nah, jadi sudut diam ini merupakan sudut maksimal yang mungkin terjadi antara permukaan suatu tumpukan serbuk dan bidang horizontal setelah diberi perlakuan, di mana semakin kecil sudut diam yang dibentuk oleh granul, maka sifat alih granul akan semakin baik, sehingga mempermudah dalam proses pentabletan. Nah, besar kecilnya sudut diam ini dipengaruhi oleh bentuk, ukuran, dan kelembaban granul ataupun serbuk. Di mana granul atau serbuk akan mengalir baik jika mempunyai sudut diam antara 25 derajat sampai 40 derajat. Nah, jadi untuk hasil evaluasi sudut diam masa cetak tablet yang dilakukan oleh peneliti tadi, semua formulanya memenuhi syarat, yaitu kecil dari 40 derajat dan berada pada rentang 25 sampai 40 derajat. Sekian jawaban dari saya. Apakah jawabannya dapat diterima, Muti? Terima kasih Suci atas jawabannya. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci dan Muti. Nah, ini merupakan pertanyaan dan jawaban terakhir dari kelompok kami. Mungkin berakhir pula presentasi dari kelompok nutraceutical dan tanya jawab dari kelompok nutraceutical dan kosmetika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik saya sebagai moderator maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada kelompok penanya yang telah ikut berpartisipasi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.